secara tidak sadar kita Indonesia ini tunduk pada Tuhan Yesus, pada hukum Tuhan Yesus. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Di Indonesia karena berlaku enam agama. Makanya datang Tuhan Yesus, dirombaklah hukum itu, itu digantikan dengan kau, ya kan? Kali kau tidak satu iota pun. Kalaupun kau mau membantah, Bible kalian yang kalian bantah, bukan aku. Karena apa yang mengatakan bukan aku. Bible kalian, Galatia 3:13 dikatakan Yesus itu terkutuk. Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk di dalam neraka. tentang orang berzina. Itu ayat tidak terdapat, itu ayat sisipan itu. Di situ orang Tuhan Yesus mengatakan orang berzina tidak dirajam dan tidak dicambuk. Ini nggak ada ini ayatnya, datanya nggak ada. Jadi disuruh bertobat, kan itu. Tapi kalau hukum yang dari Al-Quran, dia harus dicambuk 100 kali. Yang belum menikah, kalau yang sudah menikah harus dirajam. Ini data nggak ada loh, Pak Dede. Ini data nggak ada. Ini diambil dari mana sama orang pendeta-pendeta itu? Yesus itu pelaku hukum Taurat loh. Bagi ada yang berzina itu dirajam. Jadi di situ aja kok tulisan merah kok, itu perkataan Yesus kok ada aja ini. Ini buatan, ini nggak ada ini. Jadi itu Nora. Jadi. Secara tidak sadar kita Indonesia ini tunduk pada Tuhan Yesus, pada hukum Tuhan Yesus. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Di Indonesia karena berlaku enam agama. Coba kau tengok di Arab sana. Kedapatan sudah ada lebih dari 2 saksi yang membenarkan itu, dirajam sampai mati. Berani nggak di Indonesia? Berani nggak di Indonesia melakukan hukum kisos? Mata dibayar mata. Berani nggak? Mana berani Indonesia? Karena berlaku 6 agama. Seandainya Indonesia ini cuma Islam, berlaku itu. Kok lucu? Gitu loh. Berarti dia mengadopsi hukum itu dari Tuhan kami lah ya. Di mana Tuhan kamu mengampuni di situ? Ini Yohanes 8 itu adalah ayat sisipan. Gak ada itu. Kok jadi ayat sisipan kau bilang? Coba kau tengok. Sekarang ku tanya. Kalau kau buka dari Bible kau. Diam dulu. Oke. Oke, ku buka dari kau ya. Oke. Sekarang ku tanya ini. Nih. Yohanes 8 kau bilang kan? Nah, sekarang kau tengok ini. Ini gabrol ini penulisan orang ini nih. Kau lihat ini. Nah, mana perikopnya nih pasal 8-nya? Kenapa di pasal 7-nya ada perikop, di sini yang nggak ada? Kenapa jawab dulu? Dia tentang mulai dari 53 itu. Mana? Di mana? Ini berarti Yohanes 7 nomor 53 baru ada perikop. Pasal 8-nya kenapa nggak ada perikop? Mana perikopnya? Ya itu yang di atas perikopnya, yang Lah ini pasal 7. Iya. Pasal 7 ini mana? Pasal 8-nya mana perikopnya? Banyak kayak gitu, Nora, bukan setiap pasal. Banyak kayak gitu, nggak ada. Kalian lucu loh. Kalian lucu loh itu. Lucunya apa? Pasti pada waktu kami mau bacakan data, kalian bilang gini, baca dulu perikopnya. Baca dulu perikopnya. Itu lucunya. Makanya dibaca perikopnya mulai dari Yohanes 7. Di mana pasal 8 itu? Tidak ada itu. Masa aku nggak tahu? Jadi udahlah itu, secara tidak sadar kalian itu tunduk pada Tuhan kami juga. Enggak lah. Yesus pelaku hukum Taurat. Yesus pelaku hukum Taurat. Jadi kalau misalnya Yesus mengampuni orang yang berzina, pertanyaan saya, yang berdusta ini Yesus atau kitab kau? Ya, buktinya kan di situ Tuhan Yesus langsung tidak dirasa. Nggak bisa begitu. Contoh, presiden menetapkan undang-undang tentang bagi yang koruptor di atas 1 miliar itu hukumannya metong. Tiba-tiba ada yang korupsi 1 triliun, tidak dihukum metong. Nah, mana yang benar ini hukum ini? Mana yang benar? Gak bisa kayak begitu. Yesus ini pelaku hukum Taurat. Dia orang Yahudi. Semua hukum Taurat dipatuhinya. Nah, kalau ada data katanya dia mengampuni orang yang berzina, ini tanda tanya. Yang berdusta siapa? Yesus atau kitab kau? Gitu loh. Sekarang begini ya, itu. Sekarang begini toh. Enggak, kamu pakailah akal sedikit lah itu, ya. Apa yang tertulis di dalam kitab kau itu kau imani aja.
tapi tidak mau kau pelajari. Bagaimana mungkin Yesus seorang pelaku hukum Taurat, ketika ada yang berbuat zina, dia lepaskan. Cobalah dulu berpikir. Berarti yang salah ini apa? Kitabmu apa Yesusnya? Kalau kamu membenarkan kitabmu, berarti saya akan mengatakan Yesuslah yang pendusta. Tuhan Simpel Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Jangan dibilang Dia pelaku hukum Taurat. dia Pelaku dia. Hukum Taurat itu kan Betul. dibayar sama dia semua. Dia sekarang pelaku hukum Taurat tidak? Dia mengikuti hukum Taurat tidak? Ya itulah baca, maka aku baca lagi apa itu Yohanes Aduh. 8 itu. Capek kali aku sama kau betul itu ya. Kalian memang gak ada membaca kitab perjanjian lama. Gak ada. Orang yang berzina, orang anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu dirajam sampai mati loh. Iya. Makanya datang Tuhan Yesus dirombaklah hukum itu itu digantikan dengan Kau ya kan? Ngomong kali kau. Tidak satu iota pun akan berubah. Hukum Taurat itu selagi bumi dengan tanah ini belum musnah, tidak akan berubah. Sampai kedatangan Nabi Muhammad pun tidak pernah berubah itu. Orang Yahudi masih patuh kepada hukum Taurat. Janganlah kau ini, wih. tidak berubah sebelum dia menggenapinya di kayu salib gitu dia itu. Di mana datanya itu? Baca terus itu yang tadi itu bilang itu. Kaulah yang baca, malas aku membaca kitab kau. Kitab kau ini ya, kalian mengatakan begini, kitab kau mengatakan begitu. Saya bingung, yang berdusta kitab kau apa kau? Ya kita yang berdusta semua, karena kita bilang ini padahal kita tunduk di bawah Yesus pelaku hukum loh, berarti yang berdusta kau. Betul, berarti benar ya. Yesus mengatakan dia utusan, kalian Tuhan kan. Berarti kalian yang pendusta ya. Begini. Kita bilang begini lagi. Itu padahal kita tunduk di bawah hukum itu. Kitab itu kan itu, makanya kita lucu di Indonesia ini bilang. Kenapa lucu Indonesia? Iya Kau termasuk jangan itu. larikan ke Indonesia. Kau jangan larikan ke Indonesia. Indonesia ini mengakui 6 agama. Jangan, kalau hukum Islam dibuat di dalam Indonesia ini, kalian protes yang Kristen, yang Katolik protes, yang Konghucu protes. Karena hukum di dalam Islam itu kisos, mata dibayar mata. Yang mencuri tangan dipotong, berzina dirajam sampai mati. Kalian protes nanti. Gitu loh. Ya udah terima kasih lah. Terima kasih, apa terima kasih? Sudah menghargai orang Kristen kan. Jadi menurut Pak Dede, menurut kamu hukum yang di bawah Yesus itu yang diterapkan di Indonesia yang mana? Ya itu tentang berzina itu diterapkan kan, disuruh bertobat bukan dirajam gitu. Kau tengok di Yahudi sana. Orang yang berzina itu dirajam loh. Dirajam. Kau tengok ke sana. Makanya jangan kau bawa tradisi Yahudi ke Indonesia. Bahaya. Tidak sanggup kalian itu. Tak sanggup. Iya tujuanku di sini. Jangankan itu Pak Dede. Tunggu dulu. Jangankan itu. Orang Yahudi sama seperti agama Yahudi. Itu sama seperti agama Islam. Mereka menunaikan yang namanya sholat. Mereka beribadah 3 kali atau berapa kali dalam satu hari itu. Kami 5 kali. Nah, kalian sekali seminggu loh. Itu pun malas kalian. Malas kalian tuh. Malas kalian. Sudahlah dibuat Tuhan sekali seminggu. Malas kalian. Tapi memang saya tidak heran itu. Kenapa? Memang perintah untuk ke gereja di dalam kitab kalian itu nggak ada. Nggak ada. Ini hanya inisiatif oleh para pendeta-pendeta. Nggak ada tuh. Yesus mengajarkan di Bait Allah, sinagoge. Orang yang masuk di kota Yerusalem, orang yang masuk ke dalam Bait Allah, orang yang masuk ke dalam sinagoge, ketika melakukan ibadah penyembahan, itu wajib disunat. Aku naik itu supaya si Faruk sama itu jangan terlalu banyak kali sesatnya. Kami nggak sesat. Apa yang tercatat di dalam kitab kau itu yang kami baca. Bagaimana sesatnya? Yesus pelaku hukum Taurat. Iya tengoklah Komal ini. Yesus pelaku hukum Taurat. Tengok lo Komal itu ini kan Yesus di neraka. Ah itulah. Itu nggak sesat itu. Jadi seolah-olah si Faruk dari Tuhan dia kan. Boleh saya kan, Pak? Boleh saya kan, Pak? Enggak. Ini Leparas Luis. Si Faruk ini udah melebihi nabinya sama Tuhannya. Begini, Pak Dede. Komal kayak gini Le. Pak Dede, dengar. Iya. Yesus kan terkutuk di tiang salib. Betul nggak? Dari mana kau tahu? Bentar. Coba tunjukin kan orang nggak itunya. Jadi dikomparasikan begini. Galatia 3:13. Nah, Kalian paham nggak kitab kami itu?
Bentar, gini aja narasinya begini Minta aja. dulu Mang itu Mang. Kalau paham Orang kalian, yang kalau terkutuk. sekarang Diam aku dulu, bilang Pak. Tadi kan kita kau tanya. ini tunduk di bawah Pak Dede. hukum kitab kami itu kalian tidak terima. Sebentar Pak Dede, tadi kan kau tanya kenapa. Tapi kalian bilang Yesus Yesus dirasa, tapi nyatanya kita tunduk juga di bawah hukumnya. Ya Nanti- udah sebentar. Tadi kau tanya Jadi kenapa. seolah-olah kita Diamlah dulu kau Pak Mau Dede. berantem aja. Tadi kan kau tanya. Ya, diam ya. Orang yang terkutuk itu masuk neraka Pak Dede. Siapa yang terkutuk Pak Dede? ya itu norak lah salah satu mungkin. Yesus kan terkutuk mati di tiang salib Pak Dede. Jadi orang yang terkutuk di tiang salib itu juga masuk neraka. Yesus masuk neraka kan terkutuk dia Pak Dede. Ya itu kan menurut pemahamanmu. Lah, kok menurut pemahaman saya? Nih, saya buka dulu ya. Jadi- Bentar ya. Pemahaman yang nggak jelas. Kau Ya, bilang sebentar. kau belajar Alkitab terus kan, tapi yang lucunya kalian yang nggak paham, yang nggak kalian imani. Sebentar. Tambah kali kalian. Nanti kutunjukkan yang kita fakta di lapangan. Tunjukkan kalian- aja Pak Dede, tunjukkan aja. Yang nggak terima juga kalian nanti gimana itu? Masih berontak terus kalian. Sakit hati kita. Paulus yang bilang Pak Dede, Yesus di neraka Paulus. Dalam Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Matius 5:25 nomor 41. Orang-orang terkutuk itu dienyahkan ke dalam neraka bersama dengan iblis dan malaikat. Berarti Yesus masuk apa? Posisi Yesus di mana? Terus dia dikutuk, Kau baca terkutuk kategori. dia. Dalam Matius 25:1 dikatakan orang-orang terkutuk itu di neraka bersama dengan iblis. Sekarang yang mengatakan Yesus di neraka siapa? Aku atau Bibelmu? Aku atau Bibelmu yang bilang? Jangan kau yang bilang, aku yang bilang, yang gak kau. Si Pak Harun udah gituan. Dia nentukan orang masuk surga dan masuk neraka. Mana ada? Bukan kataku. Makanya aku bilang sama kalian, kalian kurang-kurangi makan dedak itu. Kalau nggak bisa kalian tinggalkan dedak itu. Makin tua makin Terkejut kau kan? Ini Gak pernah kau bacain itu kan? Gak pernah kau bacakan, terkejut kau kan? Udahlah kamu. Wah, baru. Bantahlah itu. Kalaupun kau mau membantah, Bibel mau kau bantah, bukan aku. Kalaupun kau mau membantah, Bibel kalian yang kalian bantah, bukan aku. Karena apa yang mengatakan bukan aku. Bibel kalian. Galatia 3:13 dikatakan Yesus itu terkutuk. Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk di dalam neraka. Bukan aku yang bilang ya, Bibel kalian yang bilang. Bantah, silakan bantah. Bibel kalian yang bantah. Yesus di neraka kata siapa itu, Bab? Kata separuh. Bilang ini lagi maos. Jika Yesus di mana data Yesus di neraka? Di dalam Matius 25. Coba buka. Bu, coba bacain, Bu. Bacalah, kau kesini Baca, ngapain? Ya, Ibu Kesini juga ngapain? Bacain, coba bacain. Lo enak kali kau yang baca Di lah. mana tertulis Yesus itu di neraka? Ayo, Matius 25. baca. Kau bacalah. Bacalah, Bu. Cepat, Ibu Gembala menunggu kau membacanya. Cepat, Baca, Ibu Gembala Bu. nunggu. Baca. Kau bacalah, kau bacalah. Coba. Ada yang mau bacain, ada yang mau bacain. Pak Dede, baca, Semoga, Pak semoga Dede. di situ tertulis Pak Dede, Yesus ada di baca. neraka ya. Baca. Tampilkan di situ toh. Tampilkan di depan itu. Nah, Kau yang baca, kau yang baca. Ibu Kau yang siapa? baca. Ibu Nora ini. Coba Ibu tampilin data di mana tertulis di situ Yesus. Itu, masuk dulu Yesus itu. di neraka. Aku ada telepon. Masuk dulu itu, aku ada telepon. Ayo Bu, bisa Bu, ayo Bu. Bacain Bu, bisa Bu. Tampilkan itu. Bisa. Cantik. Jangan telepon Bu, bisa Bu. Ibu bisa tunjukkan ada tertulis. Oi. Hei, Bang Nem. Simak ya. Dalam Galatia 3:13 ya. Paulus mengutuk orang yang tergantung di kayu salib. Ya kan? Di kalimat awalnya itu Kristus itu siapa, Bang? Kristus itu siapa? Kristus Yesus. Oke. Berarti berdasarkan Galatia 3:13 yang terkutuk itu adalah Yesus. Dalam Matius 25:41 orang-orang terkutuk itu tempatnya di neraka bersama dengan iblis dan malaikat lainnya. Iya. Sudah? Nah, berarti Yesus di mana, Bang? Ah, ya sudah. Sudah. Yesus di mana? Oh, sudah. Aduh. Udah diripok kan? Ini kenapa kau turunkan Faruk? Kabur dia Pak Dede, kabur. Kan nggak ada kuturunkan.
Gak ada keturunkan kau bilang. Gak bilang. Gak Gak ada jelas. keturunkan. Udah mimpi kau Faruk. Kau turunkan lagi orang. Orang mau apa? Dia kabur Pak Dede, kabur. Ayo naik lagi, naik. Kabur dia Pak Dede. Kau juga mau kabur kau kan? Bentar lagi kabur kau. Jangan kabur kau. Janganlah kawan-kawan ini mau apa ini semua nih ngeripok nih. Nggak ada, jangan main report kawan-kawan. Ya nggak ada itu, nggak ada. Naikkanlah. Apa yang mau dinaikkan? Gak ada minta naik dia, lucu kau. Faruk. Tobatlah kau Faruk. Apa definisi tobat? Makan dedak. Pantas Makan dedak sama kau. pikiran. Dedak aja kau makan nih rupanya. Bang Delas dia bukan orang. Seperti dia. Dia bukan Mana orang. dia? Mana dia? Sesuatu. Kabur dia, kabur. Kalian Kita seringkali turunkan. mengatakan sesuatu, nggak ada. Nggak ada turunkan, nggak ada. Seringkali kalian mengatakan sesuatu, kalian paham apa artinya itu. Dia udah mau menerangkan tadi. Salinglah kalian melempar semua siapa kalian yang benar. Udah mau menerangkan dia tadi, kalian turunkan. Siapa namanya? Biar ku naikkan mana dia? Nggak ada yang nurunkan. Kau usah Kau beritahu. turunkan. Siapa namanya? Kau bilang lagi. Ini pun satu. Aku di atas motor tadi. Aku baru masuk Indomaretnya ini. Lempar dirinya kok beritahu. Dia mau pas udah menerangkan tadi diturunkan. Tahu kali kalian. Dia turun sendiri, jangan kau framing. Kau suka fitnah. Kristen kalau nggak fitnah nggak hidup kau ya. Kau kalau nggak fitnah udah Tuhan kau difitnah. Yesus itu difitnah loh. Nah ini kau tengok aku di mana? Di Indomaret loh kau Itu tengok. tidak mungkin pas itu tadi nelpon ku tengok tadi. Yang lain-lain ini separuh ini yang gitu. Coba kau baca di dalam Faruk, Lukas. gitu aja Coba kau baca langsung dulu di dalam bro, Lukas. bro. Itu kau baca dulu di dalam Lukas. Di dalam Lukas 25. Lukas 21. Udah turun Bun. Ah, kemana dia? Mau kabur. Kau turunkan juga lagi Bang Delas. Enggak lah. Kau turunkan dia. Enggak Terus lah. kenapa dia turun? Tahu dia habis ngomong begitu. Ayo kalian Kristen diskusi bagus lah. Nggak ada yang turunkan kalian loh. Selamat siang. Siang. Ya Bang. Ada yang mau ditanya? Saya Cuan. Ini Yesus, maksudnya apa nih? Yesus neraka? Kata apa itu? Yesus di neraka kata Bible. Kata Bibel. Yesus di mana neraka itu? Bang. Di Bibel Bibelmu. mana itu yang tertulis? Biblemu Bang. Biblemu. Iya, di mana? Di mana tertulis itu? Galatia 3:13. Galatia 3, Galatia 3 kata berapa, Pak? Galatia 3 nomor 13. Ya bacalah. Pakai cadar biar tambah kejang-kejang. Cadar apa Bang Delas? Aku ngambek samamu. Galatia berapa tadi, Ibu? Galatia 3:13. Udah mulai dapat perhatian dari Bang Delas kau itu. Enggak, aku ngambek tadi. Aku ngambek. Aku ngambek. Oh kan kalau ngeliat cewek bercadar kan kayak gimana gitu. Oh. Oh, maksudnya untuk pemahaman Ibu tentang hal ini, kenapa Ibu katakan Matius Yesus berapa itu- tadi Tok? Lupa aku Tok. Merujuk ke Matius berapa? 25. Galatia 3. Iya. Galatia 3:13. ayat Kan itu. dikatakan di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Ya. karena menjadi kutuk apa? Coba aku bacakan dulu itu biar tahu kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Jadi kita. kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu kayu salib. salib. Nah, di Ya, jadi dalam untuk Matius pemahaman- 25, sebentar. Ya. Di dalam Matius 25 nomor 41 saya bacakan ya Tok ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi orang yang terkutuk itu dienyahkan ke dalam api yang kekal, yang di situ sudah disediakan oleh iblis dengan malaikat-malaikatnya. Pertanyaan saya, yang terkutuk di kayu salib, apakah termasuk Yesus yang digantung di kayu salib? Masuknya di situ, Bu, yang terkut artinya Yesus itu, ya biar saya terangkan ya. Yesus itu, Oke, saya kasih waktu. ya Yesus itu Suka-suka hati. rela dia tergantung di kayu salib
hanya untuk melepaskan segala kutuk-kutuk yang ada dalam hidup manusia. Karena manusia itu sudah terkutuk. Jadi Yang saya tanya Pak Johan itu Ya. yang saya tanya, apakah Yesus salah satu termasuk yang digantung di kayu salib? benar, Yesus mati di kayu salib untuk Berarti Yesus menebus terkutuk? manusia. Saya tidak tanya dia, menebus. Yesus terkutuk. dia mengambil kutuk itu dalam dirinya supaya manusia jangan terkutuk. Itu artinya. Berarti Yesus terkutuk. Bukan terkutuk, artinya dia mengambil kutuk dalam manusia itu Coba supaya Galatia 3:13-nya. Yang terakhir dibaca. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang Ya. digantung di kayu salib. Nah, Yesus kan cara matinya kan di kayu salib, betul? betul. Berarti dia terkutuk dong. Artinya dia mengambil kutuk manusia itu. Saya tidak tanya artinya. Itu yang saya tanya. Berarti Yesus terkutuk kan, digantung di kayu salib, dia terkutuk kan? Bukan terkutuk, dia mengambil kutuk itu dalam diri manusia sehingga dia artinya supaya manusia itu dilepaskan dari kutuk-kutuk itu. Karena Saya kita- bertanya, sebab ada tertulis, ada nih tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Berarti orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Betul kan? itu satu perumpamaan tentang apa mengambil. Aduh. Baru ini aku Ini Pak tahu Pendeta Galatia, loh. ada situ perumpamaan. Baru ini aku tahu perumpamaan. Perumpamaan, baru ini aku juga baru ini. Halo, Itoku, selamat siang, Itoku. selamat siang. Sebentar, Itoku. iya sebentar, ya sebentar itu. Ya, jangan. ya sebentar dulu itu, biar enak kita. Ini Pak Pendeta loh. Itoku. Ini Pak Pendeta ini Pak Iya. Pendeta, saya Ibu Gembala. Ibu Gembala berdiskusi dengan Pak Pendeta. Nah, jadi begini itu ya. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Berarti Yesus terkutuk. Nah, di dalam Matius 25 nomor 41, Yesus sendiri mengatakan orang yang terkutuk itu akan dienyahkan ke neraka yang kekal, ditemani oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Pertanyaan saya, Yesus yang kalian kutuk berarti posisinya sekarang berada di neraka. Salah, dia tidak ada posisi di neraka. Itulah pengertian Dia adalah yang kau Tuhan. buat. Nah, kau buat Dialah itu Tuhan, pengertian dialah itu yang masalahnya. menyelamatkan manusia. Artinya begini, Pak. Yesus itu tidak ada di Sekarang aku neraka. tanya balik sama itu, Aritona. Bolehkah aku bertanya untuk Aritona? Bu, Jangan dulu iya. bertanya. Sekarang sekarang oke, aku bertanya dulu dan kau kan bertanya sama aku. Sebentar, Aku tanya tentang agamamu. Satu kepada Biar Ibu kau nanti Gembala mengerti. satu Ya. Satu, kau nggak ngerti agama orang, tapi kau menyimpulkannya itu Begini, masalah. begini. Kesimpulan yang kau buat. Kesimpulan itu. Begini. Oh itu. Sebentar, Itu oh kan- ada Bang Delas. Bang Delas, gua Iya. aturkan dulu ini Bang Delas. Cuman Sudah ini. Bang Johan. Aku nggak bisa apa-apa. Saya dulu Tidak mau ngomong dulu. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya dulu Sebab itu. penghakimanku itu adil. Bang Johan. Begini, Silakan Toku. sekali lagi. Nggak bakal mengerti. Begini, Bang Johan. Iya, sebentar. Itu bangun sebentar. Bapak Itu bangun Cuma tahu sebentar. poligami, kawin. Begini, Toku. Yesus itu tidak ada di neraka. Yesus itu tidak ada di neraka, Toku. Kenapa kalian bawa poligami? Itu bangun aja kalau kuajak nikah maunya dia ini. Begitulah Itu, Johan. dari kalian lahir diajarkan seks sampai di surga diajarkan seks. Apa ini kalian? Nah itu jangan Aduh. Begini. Itu Johan. menyimpulkan Iya. agama orang lain itu menyalahi. Loh, Makanya sekarang, jangan oke. pernah menyimpulkan Oke, saya itu. tidak akan simpulkan. Oke, saya Ah. tidak akan simpulkan. Coba sekarang. Yesus Sekarang mau tanya lagi sama itu. sebentar Nah, aku dulu. bertanya boleh nggak? Sebentar dulu. Yesus mengatakan orang yang terkutuk itu akan dienyahkan ke neraka. Betul? Kau akan tidak mengerti selama-lamanya kalau begitu caramu. Iya, kalau kita satu lagi ya. Dan begini. ia akan Begini. dengar. Ini nggak usah Dengar, bohong, dengar, Pak Johan. dengar. Mereka Ibu ini Gembala tersesat, ngomong. kasihan Pak Johan. Dan ia Yesus, akan orang ini Pak berkata, Yesus itu menyelamatkan manusia berdosa. Satu-satu. Moderator Bukan orang bekerja. ini, Pak. Dan ia akan berkata juga Kasihan kepada kau, mereka yang di kasihan. sebelah kiri. Kasihan. Iya Bu, nanti kalau si bangun pergi ke keluar kota, kau baca Bu Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan, oh my God, memuaskan birahi. Begini. Oh, udahlah, janganlah. Itu Dan beruar ia tenang. akan berkata, Hari itu nembur itu hari tenang. Kasihan kau, kasihan sayangku, bertobat kau bertobat. Tidak usah kau bahas yang kau tidak paham. Iya, betul. Berdoa sama Allahmu supaya dikasih pengertian. Artinya Jangan begini. kawin terus, Sabar, kawin sabar. terus. Itu. Dari mulai Jangan engkau
kau mengatakan Yesus Udah, itu ada tenang, di tenang. neraka. Oke. Yesus Oke, itu ya, ada oke. di surga. Oke, ya dengar. Tetapi dia ya. menyelamatkan Saya manusia yang bacakan. terkutuk. Ya, Dia ya, mengambil ya, ya. kutuk itu Saya dalam diri bacakan. manusia. Saya Karena manusia itu dalam bacakan kesusahan. itu Johan. Kalau kau bacakan buat kami, Maka kau dia baca mati di Al-Quran kayu itu. salib. Belajar lagi kau Al-Quran. Jangan ada Belajar yang kau jangan ada Al-Quran yang lah. Jangan kau bacakan agama orang lain dan menyimpulkannya. Itu yang menyalahi aturan. Nggak boleh. Al-Quranmu nanti kubahas, kau nggak ngerti gimana? Kutanya kau nggak ngerti, kau nggak nanti? Iya. Yesus Yesus itu tanya datang tentang agamamu, boleh nggak? menyelamatkan manusia berdosa, mengambil Kalau segala kau kutuk nanti itu. kau bilang kami menghina agamamu. Sekarang kami nggak menghina. Pelan-pelan lo bang, satu-satu ngomong bang. Nggak keren Satu-satu, tapi kan kalau menyimpul-nyimpulkan agama orang lain itu kesalahan besar, Bang Paru. ngomong. Iya. Bang Paru, kalau menyimpulkan Jadi ini agama sudah orang lain, itu adalah kesalahan besar yang Karena besar. Yesus itu dikatakan di neraka. Jangan asal bicara, Bang. Iya, Ingatkan betul itu. Bang Johan, sabar dulu bang. Iya, iya. Bang Tuhan Delas, akan Bang menjamah Delas. hatimu. Bang Delas. Tuhan Bang Delas, akan bedaku udah mau menjamah habis nanti beli hatimu. ya. Bedaku mau habis nanti beli. Itu burar konang bertobatlah itu. Bertobatlah itu sebelum Tuhan dijemput. Bang Bangun mau ngomong bang Johan. Nggak boleh menyimpulkan silakan, agama silakan. orang lain. Kalau nggak Ya, silakan. datang kau ke saya akan ajari kamu tentang Kristen yang sesungguhnya. Baru kau mengerti itu agama Kristen bagaimana. Sekarang aku bertanya kembali kepadamu tentang Bang agama. Bangun, Boleh nggak? luruskan dulu bang Bangun ya. Boleh nggak aku bertanya tentang agama? Jangan kau mau menang sendiri di komen-komen Sebentar. seperti ini. Tidak mendidik. Itu biarin itu. Nah, aku bertanya padamu boleh nggak? Itu biarin. Oke. Bertanya aku padamu boleh nggak? Biarin aja dulu, biarin. Bertanya aku padamu tentang Al-Quran boleh nggak? Kau hanya begitu, tidak boleh. Apalagi menghina, atau lagi mengejek, apalagi menyimpulkan yang kau tidak mengerti, kau akan terkutuk sayang. Iya, Jangan betul kau- itu, betul. Nah, nggak boleh gitu. Tidak boleh menyimpulkan agama orang lain. Nah, Iya. kalau kau Oke. tidak mengerti, belajarlah, datanglah Ya. kau ke gereja. Biar Oke, kau oke, nanti oke, kau oke. menyadari di sana tentang apa itu Kristen. Aku Oh, mau yang bertanya terkutuk padamu. tentara Romawi ya? Aku mau Tentara Romawi bertanya terkutuk. padamu Naga. Ya. Aku mau bertanya Sebentar. padamu tentang Boleh, Al-Quran. tentara Boleh Romawi nggak? terkutuk. Itu naga. Boleh itu nggak naga. aku bertanya Sebentar. padamu tentang Al-Quran? Oke. Boleh tidak? Oke ya. Saya bacakan lagi ya. Ribut kali kalian. Ini Boleh ibu bertanya malam nggak ngomong samamu? ibu. Kau yang ribut dari tadi kulihat. Kau Ya, menyimpulkan nanti Pur! Kan? Saya turunkan dalam nama Tuhannya Yesus. Turun dia. Tapi sama ibu gembala. Ibu gembala ini punya kuasa di Komal ini untuk menurunkan dan menaikkan. Ya. Itu Punya. burar Sebentar, sebentar. konang. Ibu Ya. gembala mau ngomong dulu. Ya, kita baca. Di dalam Galatia 3:13 dikatakan seperti ini. Sebab itu Kristus harus mati dengan cara terkutuk. Seperti itu bunyinya ya. Seperti itu kan, Tok? Itu. Iya. Itu. Kemana dia? Kabur dia kabur. Ini tadi, ini satu lagi, yang itu ada satu lagi itu. Mana? Tenalas itu. Jangan. Enal. Ibu gembala lagi ngomong. Tolong buka jemaatku, Domba. Halo Domba. Enal. Ibu jemaat diutus untuk kunarion-kunarion yang tersesat. Enal. Ternyata dia harus menghadap Bapak.